Mahfud MD soal Ponpes Al Zaitun Indramayu. Ya kalau tidak sesuai dengan hukum berurusan sama saya. Karena nanti ada urusannya. Kalau ketidaksesuaiannya melanggar hukum itu urusan hukum nanti dengan saya. Kalau menyangkut penyelenggaraan institusi itu Kementerian Agama kan. Jadi kita belum tahu masalahnya di mana sih. Pak Mahfud, harapannya untuk tim investigasi terkait Al Zaitun ini seperti apa dari Bapak, Pak? Ya supaya bekerja dengan baik, itu aja harapan banyak orang. Pesantren yang sudah terpapar radikal, kata Pak Jenderal Boy Rafli BNPT, 198 pesantren. Terus saya telepon, Pak, kurang luwi. Ternyata saya baca Az-Zaitun belum masuk. Pak Boy, kurang masih kurang. Jadi menurut data BNPT, Komjen Boy Rafli, pidato atau pemaparan di DPR, pesantren radikal ada 198. Menurut saya lebih dari itu. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indramayu khususnya, jangan ikut berpendidikan di Az-Zaitun. Bahwa Az-Zaitun, syariat yang dikembangkan, yang dilakukan sangat tidak sama dengan tata cara peribadatan umat Islam pada umumnya. Sholatnya, puasanya, hajinya, bahkan banyak viral di media-media sosial bahwa haji tidak harus di Mekah dan Madinah, cukup haji di Indonesia, sebab disamakan bahwa negara Indonesia tanahnya adalah tanah yang suci. Ini sebenarnya pemikiran-pemikiran lama yang berusaha dihidupkan kembali oleh Panji Gumilang, ya, karena dia ini sudah tidak ada di dalam satu kontrol, tapi backingnya ini masih tetap nempel sama dia. Mungkin sudah purnawirawan, tapi masih punya akar politik yang besar. Pada akhirnya apa? Jumlah Al Zaitun santri beserta orang tua santri, wali santri beserta seluruh alumni yang demikian besar jumlahnya ini kan seksi buat politik. Nah makanya kemudian di tahun-tahun politik ini Al Zaitun ini menggelembung lagi. Menko Polhukam Mahfud MD ikut buka suara mengenai kontroversi pondok pesantren Al Zaitun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ia mengungkapkan hingga kini pemerintah masih mendalami kasus dugaan pelanggaran yang terjadi di ponpes tersebut. Keterangan tersebut disampaikannya saat pengisi kuliah umum bertema peran Undang-Undang Perampasan Aset untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi di Unpas Kota Bandung pada hari Kamis kemarin. Masih dipelajari, karena itu kan fenomena yang baru. Kita nggak boleh sembarangan menyikapi tanpa mendalami. Kita sedang mendalami itu semua. Masih didalami, kalau ada pelanggaran, siapapun harus taat hukum di seluruh Indonesia. Tapi apa betul ada pelanggaran atau tidak, nanti kita dalami, kata Mahfud. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga merespon pernyataan MUI Kabupaten Indramayu yang menyebut bahwa Ponpes Al Zaitun menganut syariat yang berbeda dengan ajaran Islam. Ia menegaskan jika nantinya temuan masalahnya menyangkut penyelenggaraan institusi, maka ponpes tersebut akan berhadapan dengan Kemenak. Ya, kita dalami tidak sesuainya apa. Saya belum tahu apa tidak sesuaiannya, kan nanti ada urusannya. Kalau tidak sesuai dengan hukum itu urusan dengan saya. Kalau menyangkut pelanggaran institusi itu Kemenak, kan gitu. Kita belum tahu masalahnya di mana sebenarnya, ucapnya. Mahfud pun berharap investigasi yang dilakukan oleh MUI Jawa Barat bisa berjalan dengan baik sebagaimana harapan masyarakat. Seperti diketahui, MUI Indramayu telah menyatakan bahwa syariat yang dipercaya dan diterapkan oleh Ponpes Al Zaitun berbeda dengan ajaran Islam, mulai dari sholat, puasa, dan berhaji. Menurut Ketua Umum MUI Kabupaten Indramayu Syatori, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ajaran Al Zaitun tidak sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itulah ia meminta masyarakat, khususnya para orang tua, untuk tidak memasukkan anaknya di Ponpes Al Zaitun. Ya, kami mengimbau agar masyarakat tidak menyekolahkan anak-anaknya di Al Zaitun yang jelas-jelas sudah menyimpang dari syariat Islam. Kami meminta agar pemerintah segera menindak Al Zaitun agar Indonesia semakin aman, tidak terus mengikuti kontroversi yang diciptakan mereka sendiri, ujarnya. Masyarakat memang dibuat kebingungan lantaran pemerintah dianggap lamban memproses dugaan aliran sesat Ponpes Al Zaitun. Padahal sebelumnya pemerintah dinilai gercep saat membubarkan kelompok HTI dan FPI yang dinilai menyimpang dari aturan yang ada di Indonesia. Usai muncul kecurigaan tersebut, kini beredar rumor jika Al Zaitun punya backingan psikomis yang beredar di media sosial. Diketahui Ponpes Al Zaitun yang didirikan oleh Panji Gumilang ini selalu mengundang kontroversi dan mendapatkan kecaman dari masyarakat. Selain melaksanakan praktik yang tidak umum dalam Islam di Indonesia, seperti membiarkan jamaah perempuan bergabung dengan laki-laki di barisan depan saat sholat,
Panji juga mengajarkan lagu Hafenu Shalom Aleicim kepada pengikutnya. Padahal lagu tersebut